Pengertian UNIDROIT. UNIDROIT atau secara formal Institut Internasional untuk Penyatuan Hukum Perdata atau dalam bahasa Perancis Institut Internasional pour l'Unification du Droit Privé adalah organisasi antar pemerintah yang memiliki tujuan untuk melakukan harmonisasi hukum perdata internasional di seluruh negara dengan penyeragaman aturan, konvensi internasional, dan produksi model hukum, seperangkat prinsip, panduan, dan pedoman. UNIDROIT didirikan pada tahun 1926 sebagai bagian dari Liga Bangsa-Bangsa. Institut ini didirikan kembali pada 1940 karena pembubaran Liga Bangsa-Bangsa melalui perjanjian multilateral Statua UNIDROIT. Per 2019, UNIDROIT memiliki 63 anggota negara. UNIDROIT telah menyiapkan beberapa konvensi atau perjanjian dan juga mengembangkan instrumen soft law. Sebagai contoh, prinsip-prinsip kontrak komersil internasional UNIDROIT atau UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts sangat berbeda dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perdagangan barang internasional atau United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods yang diadopsi oleh UNCITRAL. Prinsip UNIDROIT tidak berlaku sebagai hukum, tetapi bisa dipilih oleh pihak-pihak sebagai bagian dari kontrak mereka. Kantor pusat. Kantor pusat UNIDROIT berada di Roma, Italia, di antara Via Nazionale dan Via Panisperna. Berada di Villa Aldo Brandini, sebuah villa abad ke-17 yang berada di perbatasan Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas ke selatan. Konvensi tingkat internasional. Yang pertama, konvensi mengenai penyeragaman hukum mengenai perdagangan internasional. Yang kedua, konvensi mengenai penyeragaman hukum mengenai pembuatan kontrak untuk perdagangan internasional. Yang ketiga, konvensi internasional mengenai kontrak perjalanan. Yang keempat, konvensi untuk menyediakan keseragaman hukum mengenai surat wasiat. Yang kelima, konvensi mengenai agen pada perdagangan internasional. Yang keenam, konvensi mengenai pendanaan leasing internasional. Yang ketujuh, konvensi mengenai pabrik internasional. Yang kedelapan, konvensi mengenai objek budaya yang diekspor secara ilegal. Yang kesembilan, konvensi mengenai kepentingan internasional, mengenai perangkat bergerak, termasuk pada protokol pesawat, dan jalur kereta api, dan aset luar angkasa. Yang ke-10, konvensi keamanan Jenewa. UNIDROIT adalah penyimpanan dua konvensi, yaitu konvensi Cape Town, termasuk 3 protokolnya, serta konvensi keamanan Jenewa. Selama bertahun-tahun, UNIDROIT menyiapkan penelitian latar belakang untuk konvensi internasional yang difinalisasi oleh organisasi internasional lainnya. Sebagai catatan, di antaranya adalah konvensi mengenai kontrak pengangkutan barang internasional melalui jalur darat atau CMR yang difinalisasi oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa pada tahun 1956 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kewajiban operator terminal transportasi dalam perdagangan internasional yang kemudian diselesaikan oleh UNCITRAL pada tahun 1991. Sebagai tambahan, UNIDROIT telah mengadopsi hukum model tentang pengungkapan waralaba tahun 2002, hukum model tentang leasing pada 2008, dan ketentuan model mengenai kepemilikan negara terhadap objek kultural yang belum ditemukan atau kerjasama dengan UNESCO, dan mempublikasikan prinsip-prinsip UNIDROIT mengenai kontrak komersial internasional 1994, 2004, 2010, dan 2016. Klausal model untuk digunakan para pihak dari UNIDROIT untuk kontrak komersial internasional, prinsip-prinsip alih atau UNIDROIT dalam prosedur perdata transnasional, bekerja sama dengan American Law Institute tahun 2004, prinsip-prinsip pengoperasian ketentuan jaring tutup 2013,
Paduan Pengaturan Waralaba Utama Internasional 1988, edisi kedua 2007, dan Paduan Hukum Unidroid atau FAO atau IFAD mengenai kontrak pertanian 2015. Terdapat prinsip-prinsip dalam Unidroid, yaitu prinsip kebebasan berkontrak, prinsip itikat baik atau good faith, dan transaksi jujur atau fair dealing. Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat, prinsip kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan atau melalui tindakan, prinsip larangan bernegosiasi dengan itikat buruk, prinsip kewajiban menjaga kerahasiaan, prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku, prinsip syarat sahnya kontrak, prinsip dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar, prinsip kontrak konferentem dalam penafsiran kontrak baku, prinsip menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan atau hardship, prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa atau force majeure. Berikut ini adalah 12 prinsip Unidroid, yaitu yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak begitu tercermin dalam pernyataan pasal 1 ayat 1 Unidroid Principles yang merupakan dasar dari prinsip kebebasan berkontrak sebagai berikut. The parties are free to enter into a contract and to determine its content. Kedua, prinsip itikat baik atau good faith dan transaksi jujur fair dealing. Berdasarkan prinsip ini, apa yang telah disepakati para pihak, maka kesepakatan itu harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikat baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat 7 Unidroid Principles mengenai good faith dan fair dealing. Yang ketiga, prinsip diakuinya kebiasaan berbisnis di negara setempat. Unidroid memberikan pedoman bagaimana hukum kebiasaan berlaku terlihat dalam pasal 1.8 Unidroid Principles. Yang keempat, prinsip kesepakatan melalui penawaran atau offer dan penerimaan atau acceptance. Hal ini tertuang dalam pasal 2.1.1 Unidroid Principles. Inti dari ketentuan tersebut adalah bahwa persetujuan terjadi karena yang pertama penawaran dan yang kedua penerimaan. Yang kelima, prinsip larangan bernegosiasi dengan etikat buruk. Larangan untuk melakukan negosiasi yang berdasarkan etikat buruk dalam pasal 2.115 Unidroid Principles tentang negotiation in bad faith. Prinsip kewajiban menjaga kerahasiaan. Ketika para pihak melakukan negosiasi, tentu ada rahasia perusahaan yang terbuka dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ada kemungkinan mereka memanfaatkan rahasia tersebut untuk keuntungan. Pasal 2.1.16 Unidroid Principles mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan. Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku. Syarat baku merupakan aturan yang dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan secara umum dan berulang-ulang oleh salah satu pihak yang secara nyata digunakan tanpa negosiasi dengan pihak lain. Prinsip menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan hardship. Ketentuan tentang hardship dibedakan dengan ketentuan tentang force majeure. Ketentuan tentang hardship ini tertuang dalam Section 2 yang terdiri dari 3 pasal. Yang ke-10, prinsip dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar. Prinsip ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari prinsip itikat baik dan transaksi jujur, serta prinsip keseimbangan dan keadilan. Hal ini dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar di masyarakat. Yang ke-11, prinsip syarat sahnya kontrak. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 3.1 Unidroid, yaitu prinsip ini tidak menengani ketidakabsahan yang timbul dari kurangnya kapasitas, amoritas, atau legalitas. Hal ini dapat diartikan bahwa prinsip Unidroid tidak mengatur keabsahan yang timbul dari tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kewenangan, amoritas, dan legalitas. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih.